Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Obrolan kita semakin seru nih, karena tadi kita udah ngebahas sebenarnya hak pejalan kaki itu seperti apa. Dan ternyata gitu kalau misalnya selama ini kita tanpa kita sadari 9.000 orang sudah meninggal dunia gara-gara hak pejalan kakinya dirampas gitu. Itu semua nggak boleh kita diamin aja gitu. Dengan kata lain perharinya kurang lebih ada 24 orang. Nah, nyawa-nyawa mereka itu harusnya nggak boleh ada lagi nih. Nggak boleh ada lagi nyawa-nyawa yang terbuang, maksudnya yang hilang sia-sia gitu. Akibat ketidaktertiban kita semua gitu. Sebenarnya bukan hanya para pengendara yang harus tertib gitu, tapi juga para pejalan kakinya juga harus tertib. Dan bagaimana kita semua harus beriringan tertibnya gitu. Sampai akhirnya resiko-resiko kecelakaan, kematian itu tidak ada lagi atau minimal kecil sekali gitu resiko itu terjadi. Nah, tadi seru sih gitu sebenarnya di bahasan di segmen ketiga gitu masalah nyinyir. Ini memang nggak bisa kita pungkiri gitu, kadang-kadang saya sendiri beberapa kali gitu ngelihat ketika saya berkendara gitu, saya naik ojek atau naik motor atau naik mobil, beberapa kali saya ngelihat gimana pejalan kaki gontok-gontokan sama pengendara nakal gitu yang udah tahu salah lewat trotoar tapi masih nggak mau ngalah gitu. Itu sering banget terjadi gitu. Ini Bang, gimana Bang gitu Bang ngelihat mereka-mereka yang masih aja nakal gitu sampai sekarang? Iya, kalau koalisi pejalan kaki memang dari dulu tidak pernah karena biasanya kami itu kalau tamasya itu kan biasa mematung ya. Mematung itu ya berdiam diri pakai poster gitu ya. Dan orang bilang ya koalisi pejalan kaki biasanya begal nih gitu ya di atas trotoar ya. Begalnya kan begal positif, mengedukasi orang gitu ya. Jadi begalnya ya kita menyampaikan bahwa berkendaralah di jalan raya bukan di atas trotoar gitu ya. Jadi itu yang selalu ya memang para koalisi pejalan kaki ketika tamasya menghadang dan yang lain-lain tentunya banyak reaksi ya. Reaksi yang salah satunya ya kadang-kadang kakinya ditabrak gitu ya, disengaja ditabrakin gitu ya. Dikatain orang gila, dikatain nggak ada kerjaan, padahal kita ini lagi tamasya, memang lagi nggak kerja gitu ya. Kita ini habis pulang dari kerjaan, habis itu kita tamasya. Jadi kalau dibilang orang kita nggak ada kerjaan, ya ini lagi tamasya. Gimana orang mau tamasya tapi dibilang nggak ada kerjaan? Nah, ini kita lagi tamasya tapi orang bilang bahwa ini tidak ada kerjaan gitu. Nah, hal-hal seperti itu bahkan ada banyak sekali yang bereaksi berlebihan gitu ya, yang akhirnya ketika ada teman-teman di Sri Kandinya koalisi pejalan kaki yang ikut bersama-sama kami untuk meluluhkan hatinya para pengendara, ya biasanya kita hadapkan dengan perempuan ya teman-teman di Sri Kandinya koalisi pejalan kaki untuk menghadapi itu gitu. Akhirnya kan terbantahkan juga, jadi nggak bisa pakai otot dan yang lain-lain, akhirnya ya para pengendaranya malu sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang tidak mau terima ya sampai banting helm dan yang lain-lain gitu ya. Nah, disitulah kita baru tahu bahwa standar helm SNI kita itu ternyata bermanfaat loh gitu. Dibantingin ke trotoar berkali-kali itu nggak pecah gitu ya. Jadi di situ yang sebenarnya suka dukanya para koalisi pejalan kaki selama ini melakukan edukasi gitu ya. Bahkan ya kalau diludahin itu sudah biasa bagi teman-teman ya. Bahkan kontak fisik pun ya kita tidak pernah melawan, karena kalau kita melawan dengan emosi ya berarti kita samanya biadabnya dengan mereka di jalanan gitu ya. Jadi ya kita bisanya hanya mundur dengan defensif saja dengan tetap membawa poster dan tidak mau berkontak fisik ya, yang akhirnya itu tidak ada manfaatnya. Namun tetap teman-teman tidak gentar ya, tetap aja bawa posternya gitu. Jadi disitulah sebenarnya mentalnya teman-teman di koalisi pejalan kaki itu kita uji bahwa ya jangan hadapi dengan emosi, dengan fisik, karena ya itu tidak akan ada solusinya. Ya. Ketika kita menghadapi itu ya sudah diam saja dan mereka pasti akan malu sendirian, dan itu yang terjadi memang gitu. Jadi hal-hal seperti itulah suka dukanya koalisi pejalan kaki selama dari 2011 yang lalu sampai saat ini. Sekarang. Iya. Wah. Nah, ini ada yang kece nih ternyata dari koalisi pejalan kaki. Aplikasi koalisi pejalan kaki. Oh, udah tahu ya? Udah dong. Itu kece banget gitu. Itu kenapa akhirnya sampai ada aplikasi itu sih, Bang?
Jadi gini, koalisi pejalan kaki itu kan komunitas ya, Heeh. tidak punya donor, tidak punya anggaran, nggak punya apapun gitu ya. Jadi adik-adik kita dari mahasiswa dan yang lain-lain ya, yang memang dia brilian sekali di bidang IT, menawarkan ke koalisi pejalan kaki, mau nggak kalau saya buatin aplikasi buat koalisi pejalan kaki? Mau banget, tapi ya kami nggak punya biaya untuk membayar Anda gitu. Oh enggak, ini saya ikhlas dengan tenaga saya sendiri, bahkan hosting dan yang lain-lainnya itu dibayarin malah sama dia gitu ya. Oh Jadi my tiap God. per tahunnya itu dibayar gitu. Ya, dibayarin sama dia karena memang kita bilang ini koalisi pejalan kaki nggak punya anggaran, nggak punya biaya gitu ya. Bahkan websitenya pun dibuatin sama mereka-mereka yang tertarik dengan koalisi pejalan kaki. Jadi bahkan yang terakhir yang saya dengar dari adminnya para koalisi pejalan kaki yang di adminnya aplikasi, mereka lagi mengembangkan aplikasi ini biar sampai ke artificial intelligence untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas tunanetra gitu loh. Untuk mengetahui titik lubang yang ada di trotoar dan yang lain-lain. Jadi di situ sebenarnya kece-nya gitu. Jadi yang saya dapat laporan dan bahkan saya juga sesekali memantau aplikasi ini, itu kurang lebih, tahu nggak Reni, berapa pengaduan ke koalisi pejalan kaki per harinya? Berapa Bang? Lewat itu berapa 200 pengaduan setiap hari. Banyak banget. Iya, jadi koalisi pejalan kaki itu sudah bisa jadi dinas PU mungkin ya. Iya ya. Jadi begitu ada pengaduan langsung bangun gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi pola yang kami lakukan ketika pengaduan itu sudah ada lewat aplikasi dengan media sosial yang kami punya di Instagram, Facebook dan yang lain-lain, itu ada adik-adik mahasiswa yang skripsi di koalisi pejalan kaki, itu kita bebani untuk mencari 5 akun media sosialnya kota kabupaten pemerintahannya yang resmi, akun media sosialnya. Karena apa? Kami tidak punya kerjasama dengan pemerintah daerah tersebut, dan cara yang kami pakai adalah ketika sudah ada pengaduan dari kota kabupaten tersebut atau provinsinya di daerahnya, jadi kami langsung mention ke media sosial yang resmi itu tadi, supaya mereka bisa mengetahui bahwa ada masyarakatnya yang mengadu ke kami. Karena aplikasi ini seluruh Indonesia, bukan cuma Jakarta. Oke. Jadi gimana caranya? Dari Papua pun ada yang mengirim bahwa, ya betul. Biar bisa ditindaklanjuti gitu ya. Hal-hal seperti betul, ditindaklanjuti dan di pressure terus sama teman-teman koalisi pejalan kaki, gitu. Di pressure. Bahkan koalisi pejalan kaki salah satu komunitas yang terdaftar di IFV, International Federation Pedestrian, gitu ya. Jadi itu seluruh lembaga komunitas yang bergabung di IFV itu, ketika kita mengusulkan sesuatu itu kurang direspon oleh pemerintahan di daerah ataupun di nasional ataupun di provinsi, itu teman-teman yang di luar negeri itu merespon gitu. Jadi mereka juga bantuin, ngingetin, ayo bantuin tuh, udah diingetin sama komunitas yang ada di negaramu, tolong direspon gitu. Jadi disitulah sebenarnya koalisi pejalan kaki itu berkolaborasi dengan dunia internasional agar bisa melakukan pressure-nya itu positif ya, karena memang membutuhkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki, bukan menjadi satu konsultan atau apapun ya. Koalisi pejalan kaki itu bukan di situ, tapi ketika pressure-nya itu datang dari dunia internasional kan cukup bagus ya, ketika ini sifatnya adalah positif untuk meminta agar para pejalan kaki itu difasilitasi haknya tadi. Di situ, Reni. Oke. Bang, ini terakhir dong Bang, karena udah di segmen terakhir, udah di menit-menit terakhir juga gitu. Kasih wejangan deh buat kita semua pengguna jalan, baik pengendara, baik juga pejalan kaki, gimana caranya biar nanti ke depannya kita jauh lebih tertib. Ya, jadi gini, sebenarnya koalisi pejalan kaki, saya kasih bocoran sedikit, koalisi pejalan kaki bersama teman-teman lembaga yang lain, dalam waktu dekat ini sebenarnya lagi mau nyusun yang namanya panduan para pejalan kaki di masa pandemi ya. Kita lagi membangun itu, lagi nyusun itu sebenarnya.
Yang pertama adalah yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama kita memohon kepada pemerintah agar bisa memberikan prioritasnya untuk membangun fasilitas pejalan kaki. Jadi political will-nya sebenarnya perlu ya dari pemerintah agar bisa membangun fasilitas bagi pejalan kaki di setiap daerahnya masing-masing gitu ya. Terutama bagi teman-teman di eksekutif ya dan juga legislatif, Reni, karena kalau legislatif bilang bahwa saya nggak mau nganggarin kan repot kalau mereka nggak mau menyetujui anggaran gitu. Itu jadi political will dari legislatif juga penting. Yang berikutnya adalah law enforcement. Dari awal tadi kita belum nyebut itu karena memang saya mau di akhir tuh sebenarnya. Jadi penegakan hukum bagi para pelanggar tertib lalu lintas memang mutlak ya. Jadi jangan lagi ada celah-celah bagi masyarakat untuk mencari celah untuk melanggar tadi. Jadi penegak hukum itu memang harus tegas, tapi tidak represifnya itu. Nah, bagi teman-teman para pengendara ya, usahakan ya kita memang namanya di jalan raya bermobility ya harusnya kita sama-sama tertib. Ya, jangan sampai muncul lagi hashtagnya koalisi pejalan kaki yang disebut bahwa salmon jalan raya gitu karena melawan arah gitu karena cukuplah ikan salmon di air ya. Jadi nggak perlu di jalan raya bahkan di atas trotoar. Nah itu jadi para pejalan kaki, pesepeda, para pengendara semuanya kita sama-sama tertib. Jadi itu yang sebenarnya dan yang paling utama karena pada prinsipnya adalah mari kita memandang trotoar itu sebagai peradaban di setiap kota gitu. Jadi kalau mau melihat peradaban di setiap daerah atau di setiap kota ya lihatlah trotoarnya karena itu adalah fasilitas publiknya gitu. Karena ketika fasilitas publik di setiap daerah atau di setiap kota itu belum terpenuhi ya itu daerah itu memang belum beradab dari sisi fasilitas publiknya. Jadi kami harapkan semuanya itu terbangun dan bisa diintegrasikan dengan angkutan umum agar jarak-jarak tempuh para pejalan kaki 1 kilo 500 meter itu bisa mengakses angkutan umum. Jadi dari mulai first mile, last mile-nya bisa dicapai dengan baik, dengan humanis gitu ya, dan bisa terhindar dari bahaya risiko kecelakaan tadi. Jadi itulah sebenarnya yang kami sampaikan dari koalisi pejalan kaki. Yang terakhir adalah pada hakikatnya semua manusia itu adalah pejalan kaki. Mari kita bergerak, mari kita patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan untuk para pejalan kaki jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan ya, jangan berkerubung di atas trotoar, dan juga walaupun yang paling sulit di masa pandemi ini yang masih ngumpul itu adalah sebenarnya bukan pejalan kaki, tapi tiang-tiang listrik yang masih arisan di atas trotoar tuh masih banyak banget. Jadi itu yang kami minta ke Pemprov DKI Jakarta ataupun daerah-daerah lain untuk mengurusi semua utilitas, itu namanya utilitas. Jadi ya, supaya utilitasnya itu segera dibenahi agar tidak membegal para pejalan kaki di atas trotoar karena mereka selalu arisan tuh, ada 10 tiang dan yang lain-lain. Jadi itu juga sangat sering ya, bahkan ada yang terlewatkan tadi. Ini juga harus kita kupas, Reni, terkait dengan keberadaannya PKL ya. Koalisi pejalan kaki itu tidak alergi dengan PKL. Kami sangat support dengan usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Namun itu juga perlu kita benahi ruangnya mereka di mana mereka selayaknya untuk berjualan, dan flow-nya para pejalan kaki, para pengendara harus didorong ke satu tempat. Jadi lagi-lagi para pejalan kaki ketika lagi bermain handphone di trotoar, begitu melihat ke atas udah di bawah tenda warung gitu ya. Jadi kan pada saat Reni berjalan kaki kesiram minyak goreng panasnya pecel lele kan kurang enak juga kan. Gak lucu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita sangat support dengan keberadaannya para pedagang kaki lima, tapi etika mereka di mana ruangnya mereka itu yang harus diperjelas agar jangan sampai debat kusir antara boleh atau tidaknya para pejalan kaki berjualan di satu titik atau di atas trotoar, atau boleh atau tidak gitu. Jadi ini selalu debat kusir gitu ya. Jadi mari kita sama-sama agar aturan itu kita kedepankan, aturan yang sudah dibangun oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas nomor
22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu yang menjadi pedoman awalnya para pejalan kaki, karena di situ ada hak dan kewajiban para pejalan kaki diatur. Itu, Reni. Oke, baik. Wah, ini Bang, ini benar-benar pesannya padat, jelas banget gitu. Yang penting intinya adalah gimana caranya semua orang, ayo kita bersama-sama bareng-bareng gitu, pengguna jalan, pengguna jalan raya, pengguna jalur pedestrian, juga para penjualan penjajah kaki lima itu juga sama-sama harus berada pada porsinya dan pada tempatnya, gimana caranya akhir kita semua sama-sama tertib. Dan terakhir mungkin kayak gini, jangan sampai Indonesia peringkat pertama, saya baca di belakang tulisan Abang ya, Indonesia peringkat pertama juara paling malas jalan kaki sedunia tuh jangan sampai ada lagi gitu, malu-maluin peringkat satunya selalu peringkat yang tidak baik gitu. Semoga nanti ke depannya kita jauh lebih bagus lagi, negara kita jadi semakin negara yang sadar dan tertib akan suatu hal, terutama tentang fasilitas umum gitu. Semoga tetap sama-sama saling menjaga lah gitu. Bang Alfred, makasih loh, kita udah ngobrol 1 jam, luar biasa obrolan kita gitu. Terima kasih. Iya, dan semoga obrolan ini sangat bermanfaat, gak cuma bagi saya, tapi juga bagi para pemirsa TVMO yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita pada hari ini. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi seputar pejalan kaki, nanti kita coba juga akses aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman para pemirsa TVMO mau ada pengaduan, boleh. Iya, sudah bisa di aplikasi, tinggal diakses aja, tinggal diadukan saja apa yang menjadi keresahan, insya Allah bisa membantu. Bang Alfred, sekali lagi terima kasih, dan saya Reni Risti juga pamit undur diri, pemirsa TVMO telah menyaksikan. Terima kasih juga telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring, hanya di sini barengan sama Irma. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan CEO dari Speak Project. Beliau adalah Sandika Dewi Rosaleni. Ada yang udah pernah tahu belum sih